Kalian berdua ini sudah seperti kucing dan anjing saja. Tidak bisakah kalian kalau bertemu saling akur? Jangan beradu mulut seperti ini. Aku pening mendengarnya. Arya akhirnya membuka suara setelah beberapa menit lalu pria itu hanya menjadi pendengar setia dari perdebatan kakak beradik tersebut. Aneh. Kalian dari dalam rahim yang sama. Di tubuh masing-masing juga terdapat darah yang sama tapi setiap bertemu selalu begitu. Mengapa kamu jadi memarahiku? Asal kamu tahu, aku sedang kesal sekali pada dirimu karena kamu pergi tanpa permisi. Uli semakin menabuh genderang perang yang terjadi tanpa sebab tersebut. Sungguh terlihat sangat aneh rencana yang wanita itu mainkan. Padahal kalau hanya untuk mencicipi makanan kenapa harus bertindak seperti makhluk paling terzolimi seperti ini? Uli kan bisa saja menyuruh Arya secara langsung untuk mencicipi masakannya. Tidak mungkinlah seorang suami menolak tindakan baik seorang istri. Benar-benar wanita aneh, gerutu Arya, tanpa berniat membalas ucapan Uli. Aku bukan wanita aneh. Justru kalian, berdualah pria aneh, kata Uli sambil menghidupkan mesin motornya. Bang Arya, atas hukuman untukmu. Karena keluar rumah tanpa izin dariku. Kamu harus mencicipi masakanku siang nanti. Uli berkata begitu angku di atas sepeda motor butut peninggalan leluhur itu. Kemudian wanita bertubuh kecil itu melajukan motornya tanpa peduli dengan orang di sekelilingnya. Bang, kira-kira dulu Mamak dan Bapak saat membuat Uli sedang menghayalkan apa? Ya, tanya Arya pada Luhut yang berdiri di bagian kemudi motor. Kan kita sudah pernah membahas ini. Bahwa sebenarnya kami adalah anak yang dibuat tanpa mengucap doa terlebih dulu. Luhut menanggapi serius omongan adik iparnya itu. Sudahlah, Arya, kamu tidak perlu takut akan hukuman yang diberikan oleh Uli. Dia kan hanya menyuruhmu untuk makan masakannya bukan menyuruh tidur di luar. Luhut berkata kembali saat melihat adik iparnya sedang melamun. Bukan masalah hukuman tentang makanan itu, Bang. Tapi kan, Uli bukan salah satu wanita yang pintar masak, kata Arya pelan. Arya itu teringat akan kejadian hari kedua setelah dia diberi makan telur ceplok dengan kecap. Lalu, esoknya saat malam hari Arya minta dibuatkan nasi goreng. Nasi goreng buatan Uli tidak seenak telur ceplok kecap. Nasi goreng tersebut rasanya seperti tumisan bawang putih yang bercampur dengan nasi dan kecap. Sungguh membuat siapa saja yang mencium baunya pasti akan muntah. Haha, itu adalah nasib yang harus kamu terima saat istrimu masih dalam proses belajar memasak. Luhut tertawa dengan begitu garingnya. Dia sudah membayangkan bagaimana nasib adik ipar ini nanti saat tiba di rumah. Bang, tolonglah nanti bantu aku untuk makan makanan yang Uli buat, kata Arya memelas pada abang iparnya. 2 sendok untuk menjaga persaudaraan kita, ucap Luhut dengan bangganya. Astaga, itu sama saja tidak membantu. Marilah kita pulang saja, Arya berkata dengan malasnya. Tidak terbayang apa yang akan dimasak istrinya itu. Semoga saja untuk kali kedua ini rasanya bisa diterima oleh mulut Arya. Keduanya kembali mendorong motor metik tersebut. Dasar motor sialan. Harganya hampir 25 juta tetapi kualitasnya sungguh seperti motor butut yang harganya hanya 2 juta. Apa hebatnya motor ini?
Hanya menang. Merek doang. Menang banyak pembeli tapi mesinnya tidak bisa bertahan lama. Iklannya di TV tiap hari berkeliaran. Membuat aku yang awalnya tidak tertarik menjadi tertarik. Untung saja bukan uangku yang membeli. Kalau uangku sudah ku kembalikan motor ini pada pabriknya. Mending aku membeli 1 ekor sapi yang sudah jelas berguna untuk kantongku daripada membeli motor baru tapi baru 2 minggu pakai sudah mogok. Sepanjang perjalanan yang cukup jauh, Luhut hanya menggerutu pada motor itu. Mengabaikan Arya yang berada di belakangnya. Akhirnya aku sampai juga. Ternyata baru pukul 10:30, aku masih punya waktu untuk memasak semua ini. Uli menurunkan belanjaannya yang hanya beberapa bungkus tersebut. Hanya ada 1 ikat daun singkong, 1 bungkus ikan teri dan tempe serta 1 bungkus kelapa parut. Untuk bahan lainnya dia akan ambil dari dapur milik mamaknya. Uli berjalan terlebih dulu ke arah dapur, meletakkan barang belanjaannya, kemudian bergegas pergi ke kamar untuk mengganti pakaian. Apa putriku sedang kerasukan hantu istri rajin? Tanya mamak pada dirinya sendiri. Wanita tua itu sedang sibuk di dapur, menyiapkan menu makan siang untuk keluarganya. Tiba-tiba Uli datang dengan membawa plastik belanjaannya. Membuat mamak yang melihat langsung. Tingkah putrinya jadi bergidik ngeri. Siang, Mak, sapa Uli pada mamaknya saat telah kembali dari kamar. Untuk apa kamu membeli semua ini? Tanya mamak. Untuk suamikulah. Hari ini aku akan memasakkan makanan untuknya, kata Ulin dengan bangganya. Mendengar ucapan putrinya membuat wanita itu bergeming. Bukan, karena putrinya belum mahir memasak, tapi karena selama Uli hidup baru kali ini dia mendengarkan omongan orang tuanya, tanpa ada perbedaan waktu dan hari. Biasanya jika dinasehati Uli akan malas untuk merubah diri. Butuh waktu dan hari yang panjang untuk sadar diri. Di mata mamak hari ini Uli terlihat berbeda. Seolah segala sindiran yang diucapkan mamak pagi tadi masuk kuping kanan, dicerna, dan dilaksanakan dengan baik. Mau masak apa kamu? Tanya mamak, tersenyum menatap putrinya itu. Hari ini aku akan membuat menu makan siang spesial untuk Bang Arya, kata Uli penuh percaya diri. Daun singkong tumbuk? Tanya mamak, mengernyitkan keningnya kala menatap kantong belanjaan yang baru akan dikeluarkan jesinya oleh Uli. Ya benar. Anda benar Ibu Negara, Uli berkata dengan penuh semangat, seolah dia sedang ikut sebuah pertandingan. Haha, lucu sekali kamu anak muda. Apa kamu pikir bahwa anak kota itu akan menyukai masakanmu? Orang kota makannya steak bukan ikan teri dan daun singkong tumbuk. Mamak yang tadinya mendukung putrinya dan terharu karena perubahan tersebut tiba-tiba saja jadi menertawakan aksi putrinya yang ia pikir itu adalah hal konyol. Oh, jadi mamak menertawakanku. Kita lihat saja nanti. Aku percaya bahwa Arya pasti akan menyukai masakanku. Uli berkata dengan penuh percaya diri. Uli begitu yakin bahwa suaminya pasti menyukai hasil masakannya ini. Alah, mana ada orang yang lahir di kota makan makanan kampung, kata mamak, menggoda kembali putrinya. Di saat orang tua di luar sana mendukung anaknya.
Orang tua ini malah menjatuhkan anaknya, gerutu Uli pada ibu yang telah melahirkannya.